Kenapa kita butuh tidur yang berkualitas? Itu supaya kita bisa healing. Ya. Jadi healing ini bukan healing jalan-jalan gitu ya. Healing, benar-benar tubuh kita bisa menghealing dirinya sendiri. Makanya disebut self healing. Ya, bagaimana tubuh kita ini menjadi dokter yang terbaik yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, nah ini baru nih, ya. Terus pengaruh tidur yang berkualitas pada penurunan berat badan, sebagaimana tema kita malam ini. Ini ya tema yang paling ditunggu-tunggu. Ya, bagaimana bisa makan gorengan, ya, kemudian nggak olahraga, kerjaannya mager, ya, scrolling HP, tapi bisa turun berat badan, kan gitu ya. Oh, itu idaman banget kan gitu. Apa istilahnya, sesuatu yang didambakan oleh emak gitu kan. Iya sih, pengen langsing, pengen kurus, tapi mager gitu. Tapi makanannya ngumilnya banyak, ya. Tapi mau olahraga, aduh berat banget gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang tadi ya, yang mungkin masih olahraganya masih males, makanannya juga masih mohon maaf ya, masih jorok gitu ya. Kemudian minumnya kurang. Kita mulai dari sini dulu deh, ya. Dari bagaimana Anda bisa memperbaiki kualitas tidur. Karena apa? Karena ketika kita mulai dari memperbaiki kualitas tidur, maka kualitas hidup kita yang lain akan ikut berubah. Percaya dengan saya. Nah, kenapa? Kok tadi ya, mungkin ketika Anda baca tema tema webinar malam ini, terapi tidur untuk menurunkan berat badan. Masa sih, cuma tidur aja bisa turun berat badan? Beneran, oke. Ini bisa. Kenapa? Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan berat badan ya ketika kita memiliki kualitas tidur. Yang pertama, ini penting. Dan ini ada hubungannya dengan deep sleep tadi. Ya, ketika kita deep sleep, ketika kita memiliki kualitas tidur yang baik, ketika siklus tidurnya ini bagus, mulai light sleep, ada REM-nya, kemudian masuk ke deep sleep, naik lagi kayak gitu, antara 90 sampai 120 menit, gitu lagi, ya. Maka Bapak Ibu, pengaturan hormon di tubuh kita akan baik. Salah satunya adalah pengaturan hormon, ya, keseimbangan hormon yang mempengaruhi berat badan kita. Jadi Bapak Ibu, berat badan kita itu diatur oleh dua hormon. Yang pertama disebut dengan hormon grelin. Yang kedua disebut dengan hormon leptin. Ya. Jadi dua hormon ini yang berperan di dalam menjaga keseimbangan tubuh. Apa itu hormon grelin? Hormon grelin adalah hormon yang merangsang nafsu makan. Jadi Bapak Ibu nggak ujuk-ujuk pengen makan, ya, nggak ujuk-ujuk lapar, ya, tapi perasaan lapar, sinyal lapar itu dipicu oleh sejenis hormon, ya, oleh hormon yang bernama grelin. Kan kita ini ada apa? Ada hormon-hormon yang bekerja di tubuh kita yang mengatur seluruh proses kimiawi di dalam tubuh. Nah, si grelin ini yang merangsang nafsu makan sehingga pengen makan, lapar. Sedangkan leptin adalah hormon yang memberi sinyal kenyang. Bapak Ibu bayangin ketika dua hormon ini tidak bekerja, leptinnya nggak bekerja, maka Anda lapar terus, nggak kenyang-kenyang, kan gitu ya. Nah, kenapa kita muncul perasaan kenyang? Karena leptin yang bekerja. Jadi leptin ini hormon yang memberikan sinyal kenyang. Nah, ketika tubuh kurang tidur, dicatat Bapak Ibu, ketika tubuh kurang tidur, produksi grelin meningkat. Bahkan dalam satu penelitian, produksi hormon grelin meningkat 28%. Dan produksi leptin menurun 18%. Jadi bisa paham ya, kalau kita kurang tidur,
Ketika kita kurang tidak memiliki kualitas tidur yang baik, ketika kita tidur nggak nyampe deep sleep, maka keseimbangan hormon grelin dan leptinnya kacau. Grelinnya naik 28%, leptinnya turun 18%. Yang terjadi apa? Lapar terus, nggak kenyang. Udah makan, masih lapar, ngemil. Udah ngemil, masih lapar lagi. Nyari apa? Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Dan si grelin ini ya merangsang apa? Merangsang tubuh untuk memberikan asupan kalori yang berlebih. Makanya wajar Bapak Ibu, ya, ketika sering begadang, pengen makan terus, ya, pengen makan terus ketika begadang. Bahkan ketika kita begadang, kemungkinan untuk cari makanan itu tinggi. Kan nggak mungkin lagi tidur ke kulkas dulu gitu kan, aduh pengen makan ke kulkas. Tapi kalau lagi begadang, kemungkinan nyari makanannya tinggi. Nyari ke kulkas, ada alhamdulillah nih, ada sisa martabak kemarin, gitu kan. Ada sisa apa lagi kan gitu. Aduh, ngorek-ngorek tempat makan, ngorek ke meja makan, ke kulkas itu dicari. Kalau kita begadang, ya ketika kita kurang tidur. Dan seringkali ketika kita misalnya nggak ada makanan di rumah, maka kita cenderung untuk apalagi tadi ya, di kota-kota besar itu Aldo GoPay-nya banyak, ya udah deh pesan aja, pakai GoFood aja, malam GoFood, tinggal datang ke rumah kan gitu. Tapi biasanya makanan-makanan yang malam-malam itu, yang biasa ibaratnya yang bisa kita pesan secara instan, itu makanan-makanan tidak alami. Ya martabak, kalau nggak nasi goreng, apa gitu. Ya, yang fast food lah seperti itu. Hanya tadi Bapak Ibu, ini penting banget. Nanti saya bahas lagi tentang grelin dan leptin ini. Jadi ketika tidur kita baik, ketika kita tidur kita cukup, ketika kita dapat deep sleep ketika tidur, maka keseimbangan grelin dan leptin seimbang. Ya, dia bekerja, ya memang perlu makan, makannya muncul. Tapi hormon leptinnya bekerja. Ketika ini udah cukup, maka muncul sinyal kenyang. Yang pertama. Yang kedua, pengaruh tidur yang berkualitas pada penurunan berat badan. Nah, faktornya yang kedua adalah ini, tingkatan metabolisme. Jadi Bapak Ibu ketika kita deep sleep, ketika kita tidurnya bagus, maka tidur itu ya menjadi sarana untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita. Bukankah ketika metabolisme kalori dibakar? Jadi kalori itu dibakar setiap saat. Ketika beraktivitas, ketika berolahraga, 24 jam Bapak Ibu, kalori kita ini dibakar. Tapi ketika sistem metabolisme kita bagus, dan itu ditunjang oleh kualitas tidur yang baik, maka ketika tidur adalah saat di mana semua kalori yang masuk itu dibakar. Ya, makanya jangan heran. Tadi Mbak Reni bilang, nanti saya tunjukin. Yang sudah mengaplikasikan CAP, Cellular Activation Program itu, tidurnya aja bisa turun berat badan. Makanya nanti Bapak Ibu yang belum nyoba atau mau nyoba, sebelum nanti pakai, Bapak Ibu, ukur dulu lingkar pinggangnya. Sebelum tidur, ukur lingkar pinggang. Bangun tidur, ukur lingkar pinggang. Sebelum tidur, timbang badan dulu. Bangun tidur, timbang lagi. Ya, bangun tidur, timbang lagi. Oh Ustadz, kan lagi tidur juga. Air, apa istilahnya menguap. Pernafasan, berkeringat. Yes, ya. Betul. Kita akan kehilangan air juga. Tapi jangan salah. Tidak hanya air Bapak Ibu, tapi kalori yang masuk. Bahkan ketika kalorinya udah ibaratnya udah optimal, lemaknya dibakar ketika kita tidur. Tapi sebaliknya, ketika kita kurang tidur, kualitas tidur kita nggak bagus, kita jarang dapat deep sleep, maka metabolisme kita melambat. Ketika metabolismenya melambat,
akan terjadi penumpukan lemak tubuh. Kalori nggak optimal dibakar. Yang kedua. Faktor yang ketiga, Bapak Ibu, pengaruh kualitas tidur yang berkualitas adalah pengaruh terhadap pengurangan stres. Ya, Bapak Ibu coba deh dapat deep sleep itu enak banget. Bangun tidurnya enak, fresh, ya, sehariannya bisa rileks gitu ya. Tapi ketika kurang tidur, lebih rentan dengan stres. Dan ketika kita kurang tidur, tingkat stres di dalam tubuhnya tinggi, maka produksi hormon kortisolnya meningkat. Nah ini, ketika produksi hormon kortisol meningkat, maka nafsu makannya meningkat. Lengkap deh. Gitu ya. Udah si grelinnya naik 28%, yang merangsang nafsu makan terus, si leptinnya turun 18%, sehingga nggak muncul perasaan kenyang, ditambah kortisol, gara-gara stres. Di mana hormon kortisol pun ini bisa meningkatkan nafsu makan, udah lengkap. Makan terus, ya, nggak kenyang-kenyang, lapar terus, ngemil terus. Bisa dipahami ya? Dan yang keempat, Bapak Ibu, ini faktor yang terjadi ketika kita memiliki tidur yang berkualitas adalah peningkatan aktivitas fisik. Ketika Bapak Ibu tidurnya bagus, ketika bangun seger, ketika bangun tubuh merasa bugar, ya, maka Anda akan cenderung lebih mudah melakukan aktivitas fisik dan berolahraga. Punya semangat, ya, punya namanya willpower. Tapi beda ketika orang kurang tidur, ya, udah lebih rentan dengan stres, ketika bangun lemes, masih ngantuk, enggak seger. Untuk aktivitas fisik males, mager, apalagi olahraga. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya udah lengkap. Udah makan terus, aktivitas fisiknya juga kurang, udah deh. Lemaknya ditimbun terus, ya, ditambah terus, ditabung terus. Jadi Bapak Ibu jangan nimbun lemak, kan gitu. Kalau nimbun itu IOA gold, yang ditimbun itu IOA gold, emas, bukan lemak. Ya, makanya kan Dokter Yesi bilang kehilangan yang paling dirindukan adalah kehilangan lemak tubuh. Ya, tapi lemak-lemak yang jahat. Ya, lemak juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita berlebih. Jadi ini ya Bapak Ibu bisa dipahami ya. Kenapa sih kok bisa turun berat badan? Ya, ketika kita memiliki kualitas tidur yang baik. Yang pertama, pengaturan hormon grelin dan leptinnya seimbang. Yang kedua, metabolisme tubuhnya meningkat, pembakaran kalorinya meningkat, otomatis pembakaran lemaknya juga meningkat. Kemudian nggak stres, ya, hormon kortisolnya nggak banyak diproduksi. Nah, kemudian fresh ketika bangun itu mendorong seseorang melakukan aktivitas fisik. Oke. Sekarang kita bahas mengenai kiat tidur sehat dan berkualitas.